Dan pemirsa, kita akan membahas pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan pimpinan partai politik yang tergabung dalam Kim Plus di Hambalang. Hari ini sudah bergabung bersama kami Ketua DPP Partai Golkar, Bang Dev Laksono. Selamat petang, Bang Dev. Selamat sore menjelang malam. Gimana kabarnya Mas Taib? Sehat selalu? Alhamdulillah sehat selalu, Bang Dev. Semoga Bang Dev juga selalu sehat begitu ya. Bang Dev, langsung saya ingin meminta keterangan Anda sebagai pihak internal dari Partai Golkar. Jadi sebenarnya pertemuan di Hambalang hari ini itu adalah hanya dalam rangka hari ulang tahun Golkar atau memang ada kemudian kegiatan ulang tahun Gerindra maksud saya, maaf, atau ada dalam rangka konsolidasi partai politik di sana atau seperti apa sebenarnya, Bung Dev? Baik. Ya, kalau bilang hari ulang tahun Golkar sebenarnya nggak salah-salah amat karena kemarin baru kita merayakan ulang tahun fraksi Partai Golkar ke 57 tahun. Jadi begini, tadi Presiden selaku Ketua Umum Gerindra, Ketua Dewan Pembina Gerindra, dan yang kita ucapkan selamat baru saja terpilih kembali untuk periode berikutnya untuk memimpin Gerindra. Dan juga Partai Gerindra sepertinya sepakat untuk mencalonkan beliau kembali di 2029 nanti. Jadi kita ucapkan selamat akan pilihan tersebut dan juga capaiannya. Ya, kami sebagai bagian dari koalisi tentu sepakat untuk mensukseskan roda pemerintahan ini, memberikan yang terbaik dalam pemerintahan ini, karena apalagi kami di Golkar memiliki kader yang cukup signifikan yang tersebar di berbagai macam industri. Belum lagi kader kami yang ada di legislatif ya, di DPR, baik di pimpinan ataupun anggota, terus tambah lagi para kader-kader kami yang saat ini menjabat sebagai yang baru saja terpilih dan akan segera dilantik sebagai kepala daerah. Jumlahnya cukup banyak, cukup signifikan. Nah, tentu ini kan menjadi kekuatan politik juga dan juga bisa menjadi bukan hanya bargaining tools, tapi bisa menjadi political tools bagi pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk memastikan semua program-program utamanya yang tertera di dalam Master Cita itu agar benar-benar terlaksana. Nah, dalam 100 hari ini kita lihat survei, banyak yang menyatakan, survei-survei banyak menyatakan kepuasan masyarakat akan keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo hari ini, dan ini juga adalah bagian dari sumbangsi Partai Golkar selaku bagian daripada Kim. Jadi arahan beliau adalah kita tetap menjalin kesoliditas kita terus menjaga keharmonisan antara koalisi ini. Ya, kalau kritik membangun itu adalah hal lumrah. Dalam era demokrasi, kita semua itu bisa menyampaikan pandangan pikiran masing-masing. Kita bisa melakukan koreksi, dan itu adalah penting, baik untuk dalam menjalankan pemerintahan agar peka akan apa yang dinamika yang terjadi di masyarakat. Akan tetapi kritik yang disampaikan itu harus kritik yang benar, bukan hanya kritik asal kritik, bukan hanya sekedar mencari popularitas pribadi, akan tapi bertujuannya itu adalah untuk memperbaiki program yang ada agar bisa terus melayani dan membangun bangsa menjadi lebih baik ke depannya. Gitu. Baik, Bang Dev, kita tahu tadi ketum Anda Pak Bahlil juga hadir di Hambalang. Apakah sudah ada informasi poin-poin apa saja yang kemudian menjadi pembahasan dalam pertemuan hari ini di Hambalang, Bang Dev? Ada pertemuan yang terbuka yang bisa yang dihadiri oleh para anggota fraksi dari semua anggota koalisi, dan poin-poin itu yang tadi saya sampaikan. Karena kan ini pemerintahan baru ini memiliki semangat yang luar biasa. Kita melakukan efisiensi di sejumlah bidang dengan tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas agar setiap rupiah uang dari masyarakat yang didapatkan dari hasil pajak dan lain-lain itu benar-benar terserap dengan baik masyarakat, bukan hanya sekedar menghabiskan uang, tapi uang itu berujung kepada program yang berdampak positif di dalam setiap aspek kehidupan ekonomi masyarakat.
Baik, Bang Dev, kita tahu pertemuan ini dilakukan sehari setelah KLB di Partai Gerindra begitu ya, yang dalam hasil utamanya yang menjadi sorotan itu adalah mengusung kembali Prabowo Subianto sebagai capres pada 2029 nanti. Sejauh ini seperti apa kemudian sudah adakah sikap dari Partai Golkar berkaitan dengan hasil dari Kongres luar biasa Partai Gerindra kemarin, Bang Dev? Ya, kalau hasil Kongres Partai itu kan adalah hak partai ya. Kita bersikap akan roda pemerintahan. Golkar saja melakukan rakernas minggu lalu, dan putusan rakernas kita kan adalah memastikan bahwa setiap kader Partai Golkar yang ada di tingkat pusat hingga tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota benar-benar mengawal program-program yang telah diciptakan di dalam APBN yang juga tersebar di seluruh daerah nanti melalui DAK dan DAU, terus juga bagi kepala-kepala daerah yang ada di masing-masing wilayah itu benar-benar menjalankan fungsinya dengan baik, dengan ketulusan hati yang besar, agar tidak ada konflik of interest antara sesama kekuatan politik, akan tapi justru terbangun harmonisasi yang sangat ekstrim sehingga roda pemerintahan benar-benar berjalan dengan baik dan demokrasi benar-benar bisa bertumbuh, dan semua program pemerintah benar-benar bermakna kepada masyarakat secara keseluruhan. Gitu. Baik, meskipun ini hasil dari Kongres Partai Gerindra begitu ya, tapi Bang Dev sebagai partai yang berkoalisi bersama dengan Partai Gerindra pada Pilpres kemarin, meski saya katakan lagi, meski ini juga masih terbilang masih terlalu dini begitu ya membicarakan koalisi untuk ke depan, tapi apakah sudah ada pembicaraan di internal Partai Golkar sendiri mengenai arah koalisi ke depannya? Apakah akan tetap bertahan di koalisi yang ada saat ini atau ada kemungkinan untuk kemudian merubah jalur koalisi ke depannya? Ya, nanti tanya lagi kita menjelang pemilu 2029 ya. Yang pasti saat ini kita tetap di dalam koalisi Indonesia, di dalam KIM. Tugas kita itu adalah memastikan semua kebijakan Presiden benar-benar terlaksana dengan baik. Semua yang sudah disepakati di level tingkat atas, ya, di antara para ketua umum itu benar-benar menjelma menjadi suatu kebijakan dan menjadi sebuah program yang terlaksana dengan baik di setiap level hingga masyarakat benar-benar merasakan nikmatnya dan dampaknya daripada pembangunan tersebut. Baik, meski demikian Bung Dev, tapi kalau kita melihat survei-survei juga memperlihatkan bahwa kinerja dari Presiden Prabowo ini cukup positif begitu. Apakah ini akan menjadi poin yang menjadi pembahasan juga nanti untuk kemudian menentukan arah koalisi ke depannya, Bung Dev? Ya, yang pasti saya dapat katakan koalisi Indonesia Maju itu akan terus berjalan untuk mengawal pemerintahan hingga 2029 nanti. Baik, kita kembali berkaitan dengan pertemuan hari ini, Bung Dev, di Hambalang. Di tengah isu retaknya koalisi di kabinet misalnya, ada isu yang mengatakan bahwa kabinet tidak seirama seperti itu begitu ya. Apakah dengan pertemuan ini sekaligus juga menjadi penegasan bahwa kabinet hari ini baik-baik saja, kemudian dalam koordinasi antar partai politik juga baik-baik saja begitu, Bang Dev? Ya, kalau isu akan terus bergulir ya, seperti disampaikan ya, di era demokrasi terbuka, kebebasan pers dan media, semua orang bisa menyatakan pandangan pikiran, tentu orang bisa menarik kesimpulan sendiri dengan pandangan masing-masing. Tapi faktanya koalisi itu tidak ada masalah, tidak ada kendala. Presiden menyampaikan hal-hal yang tidak seirama, akan saya keluarkan segala macam, itu tidak kepada satu orang itu mungkin solid. Para menteri di dalam kabinet justru semakin semangat, semakin inovatif, dan juga semakin berani untuk bertindak melawan kekuatan manapun yang menghalang-halangi pembangunan masyarakat, dan juga terus buat suatu bisa menyelesaikan setiap pemilu yang ada untuk tercapai program-program pemerintah ini itu sendiri.
Baik, Bu Dev, kalau kita mengenai isu tidak seirama tadi juga kita tahu pasti ini akan selalu diikuti oleh isu reshuffle begitu ya. Apakah ini juga termasuk di internal Partai Golkar sendiri? Apakah ini pernah sekilas menjadi bahan poin pembahasan begitu adanya isu-isu reshuffle di kabinet Indonesia Maju saat ini? Kami di Golkar, kami melihat bahwa semua kader-kader Golkar yang ada di dalam kabinet telah bekerja secara optimal dan optimal, melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Jadi semua isu-isu yang mengatakan bahwa akan dari reshuffle atau segala macam itu tidak akan berhenti, karena itu adalah upaya-upaya dari luar, baik itu untuk menciptakan friksi demi kepentingan individu mereka masing-masing. Nah, tapi justru ini menjadi pecut untuk semakin solid, semakin kuat kami di dalam untuk terus berupaya menjalin komunikasi lebih erat untuk membuat suatu gebrakan-gebrakan barunya. Yang penting itu adalah masyarakat terlayani, bangsa akan semakin maju dan Indonesia akan semakin terdepan, dan pemerintahan ini berhasil membawa Indonesia terus naik ke atas. Baik, Bung Dev, kita tahu pertemuan sudah kelar di Hambalang sampai dengan saat ini, namun nampaknya Pak Bahlil juga tadi ikut di sana dan sudah pulang begitu. Sejauh ini apakah ada arahan khusus dari Pak Bahlil sepulangnya dari Hambalang hari ini? Ya, Pak Bahlil itu selalu mengingatkan untuk kita tetap loyal kepada masyarakat, pada bangsa, terus bekerja secara tulus dan mengawal semua program-program pemerintah. Yang sudah diputuskan kepada setiap warga Indonesia. Baik, Bung Dev, kita harap tentu saja apa saja yang menjadi pembahasan hari ini di Hambalang begitu ya, menjadi hal positif lah untuk kedepannya bagi pemerintahan dan juga teman-teman partai koalisi yang berada di koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami Ketua DPP Partai Golkar, Bung Dev Laksono. Selamat malam Pak, salam sehat.